Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilvia Rona. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Kelompok 4. Saya dibantu oleh 5 rekan kerja, yaitu Ajeng Heni Nur Khairiyah di bagian produksi, Ade Inayah di bagian laporan keuangan, Bartolomius Yafet di bagian sumber daya manusia, Elsya Dwi Cahyani dan Nurul Sifa di bagian pemasaran. Brand dari produk kami yaitu Edmore, yang artinya Etnik Timor. Produk yang kami suguhkan di sini wujudnya adalah busana outer. Dalam menjalankan tugas saya sebagai manajer tim, yang pertama saya lakukan yaitu mengontrol kinerja tim. Karena pada masa pandemi COVID-19, seluruh kegiatan didiskusikan pada WhatsApp Group. Mulai dari proses produksi, laporan keuangan, sumber daya manusia, sampai pemasaran. Sebagai manajer, saya menjadi titik tumpu keputusan dari setiap ide dan pendapat yang disampaikan anggota tim. Yang kedua, menentukan tujuan, yang mana moto dari Edmore yaitu melestarikan dan mengenalkan kain tenun dan batik Indonesia pada kalangan milenial. Visi dari Edmore yaitu menciptakan warna dan gaya baru dalam berbusana dengan terus melakukan inovasi-inovasi untuk kepuasan konsumen demi bisa bersaing dalam industri fashion. Misi dari Edmore yaitu menjual produk terbaik dengan desain kreatif dan bahan yang berkualitas dengan menerapkan pelayanan yang sebaik-baiknya demi kepuasan konsumen. Yang ketiga, komunikasi yang lancar. Komunikasi terjadi dua arah dengan saling bertukar informasi, karena setiap anggota tim wajib mengeluarkan aspirasi, argumen, serta pendapat agar mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, mengenali pencapaian anggota tim. Yang saya lakukan yaitu dengan tidak lepas tangan atas seluruh kinerja tim. Seluruh anggota tim wajib melaporkan kendala, masalah, sampai ketuntasan atas tugasnya masing-masing. Yang kelima, memberikan motivasi pada anggota tim. Cara saya adalah dengan menanyakan secara teratur pada setiap anggota tentang bagaimana proses pekerjaannya. Yang keenam, mengambil tanggung jawab atas kesalahan tim. Ketika salah satu anggota tim membuat kesalahan, saya menganggap sebagai kesalahan saya, agar anggota tersebut tetap merasa nyaman dan tenang dalam merevisi kesalahannya tanpa harus dihantui rasa bersalah terus-menerus. Dan yang terakhir adalah konsisten. Konsisten bagi kami tekankan untuk mengukur seberapa efektif dan sukseskah hasil kinerja kami dalam menciptakan Edmore guna memenuhi tugas bisnis plan pada mata kuliah aplikasi kewirausahaan. Berikut sudah saya jelaskan cara saya menjadi manajer tim dari Edmore. Semoga dapat menginspirasi yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Heni Nur Khairiyah selaku bagian produksi pada usaha outer Etnik Timor dan Batik. Untuk proses produksi, kami sepakat memakai jasa orang ketiga yang berprofesi sebagai penjahit. Saya selaku bagian produksi membeli bahan di toko bahan. Bahan yang saya beli yaitu kain polos katun Jepang berukuran 1,5 meter dan kain batik berukuran 1,5 meter. Sedangkan kain tenun Nusa Tenggara Timur diperoleh dari rekan kerja saya Bartolomius Yafet. Proses produksi outer Etnik Timor asal Nusa Tenggara Timur. Pertama, proses pengukuran dalam membuat pola langsung pada bahan, di mana terdapat pola bagian badan depan dan badan belakang. Kedua, proses memotong bahan sesuai pola bagian badan depan dan badan belakang yang telah dibuat. Ketiga, proses menjahit, yaitu menggabungkan potongan pola bagian kerah dengan bagian badan depan dan badan belakang. Proses produksi outer batik. Pertama, proses pengukuran dalam membuat pola langsung pada bahan.
dan proses memotong bahan sesuai pola, di mana terdapat pola bagian badan depan dan badan belakang. Kedua, proses mengobras bahan sesuai dengan pola bagian badan depan dan badan belakang yang telah dipotong. Ketiga, proses menjahit, yaitu menyatukan bagian bahan badan depan dan badan belakang. Dan menyatukan bahan bagian kerah dengan bahan bagian badan depan dan badan belakang. Sekian penjelasan mengenai alur produksi dari saya, Ajeng Heneno Khairiyah, selaku bagian produksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Inayah. Saya bertugas untuk melaporkan keuangan dari Etmor Etnik Timor, Outer Tenun, dan Batik Nusantara. Bahan awal di sini ada kain khas NTT 2,34 meter dengan harga 163.800, kain batik 1,5 meter 55.500, kain Jepang Polo 1,5 meter 52.500. Dan di sini totalnya adalah 271.800. Kami sepakat bahwa untuk membuat outer kami menggunakan jasa tukang jahit. Nah, di sini kami seharusnya membayar jasa tukang jahit itu 174.850, namun karena hasilnya tidak sesuai dengan desain yang kami sepakati, maka ada potongan harga dan kami membayarnya dengan harga 150.000. Total bahan awal dan jasa tukang jahit adalah 421.800. Nah, 421.800 ini adalah modal awal dari masing-masing anggota, yaitu 70.300. Dalam kelompok Etmor ini, kami jumlah anggotanya adalah 6 orang dan kami juga sepakat untuk membuat outer itu 2 unit saja. Nah, di sini saya langsung menjelaskan harga pokok satu outer. Harga pokok satu outer di sini yang saya temukan adalah 210.900. Dari 421.800 dibagi dengan 2 outer. Harga jual satu outer dari keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang kami sepakati yaitu 10%, maka di sini yang tertera adalah 231.990. Penghasilan yang diharapkan dari penjualan 2 outer ini yaitu adalah 463.980. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bartolomeu Syafet, kelas R6K, NPM 2017-14500-866. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pola SDM di bidang usaha outer premium khas NTT yang saya sedang menjalani bersama rekan tim kerja saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit brand outer kami, yaitu Etmor atau Etnik Timor. Karena sebagian besar kita mengambil bahan kain tenun khas dari NTT dan juga ingin melestarikan brand lokal khas daerah timur. Di sini saya akan menjelaskan pola SDM usaha outer premium khas NTT. Yang pertama, strategi konten, yaitu sasaran, produk, dan taktik penjualan. Sasaran penjualan kita itu seperti kalangan anak muda yang kekinian dan fashionable, dan juga orang tua, karena outer kami masuk dalam segala kalangan umur dari umur 17 tahun ke atas. Selanjutnya, produk ini kami buat karena ingin memperlihatkan kepada semua masyarakat bahwa kita juga bisa bersaing dengan produk luar negeri dan lebih memiliki nilai yang sangat berkualitas untuk dilihat pada semua kalangan. Dan yang terakhir, taktik penjualan kita di saat pandemi COVID-19 ini, yaitu menggunakan media sosial seperti Instagram dan e-commerce seperti
Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Selanjutnya yaitu inner context. Yang pertama, struktur bagian pengerjaan outer ini yaitu bagian pertama Zilvia Rona sebagai pemimpin yang mengatur semua hasil kerja anggota. Yang kedua, produksi yang dikerjakan oleh Ajeng Heni. Selanjutnya, Ade Inaya sebagai bagian keuangan dan saya sendiri sebagai bagian SDM, dan Elsya dan Nurul Syifa sebagai pemasaran dan promosi produk. Dan yang kedua, yaitu output organisasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan dan bisa mendapatkan keuntungan. Yang selanjutnya, HRM konteks atau konteks manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu alur SDM seperti sistem pekerjaan dan pembuatan outer ini yang telah di berbagai bagian yang telah diatur oleh pemimpin anggota seperti yang saya sudah jelaskan tadi di inner context, seperti bagian produksi, keuangan, SDM, dan pemasaran. Tetapi bagian produksi outer ini kita telah menggunakan bantuan jasa tukang jahit dan kita hanya menyerahkan bahan juga memberikan desain yang kita telah buat dan telah kita pilih. Itu saja yang saya bisa jelaskan untuk bagian SDM. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syifa, NPM 2017 14500-871, kelas RKMK, kelompok 4, dengan brand usaha Edmore Ethnic untuk tugas aplikasi kewirausahaan. Tugas saya di dalam usaha ini adalah bagian pemasaran, dan strategi pemasaran saya adalah secara langsung dengan menawarkan dan menjelaskan secara detail tentang outer yang saya jual. Dalam pemasaran secara langsung, saya harus mengerti tentang produk, knowledge tentang barang yang akan saya jual. Lalu, apa yang kami jual? Itu adalah outer batik. Batik ini adalah khas Indonesia. Lalu, batik ini sangat cocok untuk para kaum milenial, untuk acara formal ataupun non-formal. Ukurannya all size, panjang 96 cm, lebar dada 45 cm, lebar lengan kanan kirinya 54 cm. Ini adalah tampilan outer batik khas Indonesia. Yang kedua adalah outer tenun khas NTT. Cocok untuk para kaum milenial, untuk acara formal atau non-formal. Ukurannya adalah all size. Panjangnya 96 cm, lingkar badan 99 cm, lingkar karung lengannya 56 cm. Yang kami buat dari kelompok adalah 2 outer model khas batik dan khas NTT untuk memperkaya dan memperluas tentang kain-kain yang ada di Indonesia dan melestarikannya. Setelah saya mengerti produk dan memahami produk knowledge, barang yang saya jual, kemudian tentukan siapa calon yang akan saya tawarkan barang tersebut. Setelah menemukan target pembeli, kemudian jelaskan produk yang saya jual dengan meyakinkan, kemudian buat penawaran yang menarik. Penolakan oleh customer itu hal biasa. Yang luar biasa itu tidak menyerah hanya karena penolakan tersebut. Terus berusaha sampai barang dagangan kita laku terjual. Setelah mendapatkan pembeli, alhamdulillah jangan lupa bersyukur. Usahakan infokan kepada pembeli tersebut tentang usaha kita. Misal punya sosial media atau toko online shop, infokan untuk membangun hubungan yang baik dengan pembeli. Bisa jadi dia akan menjadi pelanggan usaha kita. Dalam usaha ini, kami sudah membuat akun Instagram yaitu @edmore_ethnic
Jangan lupa di follow ya untuk update mengenai produk-produk inovasi kami. Demikian strategi pemasaran yang akan saya lakukan untuk membuat usaha outer ini berkembang. Untuk kekurangannya dalam video ini, saya tidak bisa mempraktekkan langsung karena keadaan yang sedang pandemi COVID-19. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini aku akan mempromosikan produk dari etnik Timor. Nah, di sini kita sudah ada gambar outer batik sama outer tenun. Nah, ini aku bakal ngepost outer batiknya. Terus kita selanjutnya habis itu masukkan caption. Kalau sudah begini kita bagikan. Sudah terupload. Lalu sekarang lanjut upload outer tenun khas NTT-nya. Lanjut, lalu kasih captionnya dan upload. Sudah terupload. Lalu saya akan upload juga ke Shopee. Di sini udah ada produknya, gambarnya, lalu captionnya, terus kategori blazer, merek batik, asal produk lokal dan lain-lain. Ini sudah lengkap semuanya, jadi tinggal di upload aja. Lalu saya bakal promosiin produknya juga ke Tokopedia. Ini udah saya upload gambarnya, lalu nama produk, harga produk, deskripsinya juga udah ada, status stok, berat dan pengiriman, dan variannya. Langsung kita simpan aja. Nah, produk telah diunggah.